Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamang Ganteng yang tentunya akan membawakan alur cerita dari film. Oke, di video kali ini Mamang akan membawakan alur cerita dari film Riddick 2013. Dan seperti biasa, tidak perlu lama-lama di intro, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Dan selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkan Riddick yang terdampar di planet asing. Ia pun terluka pada kakinya yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Riddick mencoba menjepit kakinya di antara dua batu untuk mengembalikan posisi tulangnya yang salah. Suara teriakan Riddick memancing segerombolan anjing liar. Ia pun mencoba bersembunyi lalu menenggelamkan diri. Dalam pengasingannya, Riddick terpaksa harus menghadapi hewan-hewan predator di planet tersebut. Saat ia mencoba menyeberangi sisi lain tebing, terlihat segerombolan anjing pemburu kembali memburunya. Namun hewan setan lumpur memangsa anjing tersebut. Di sisi lain, Riddick pun diserang oleh salah satu setan lumpur yang lebih besar. Oke ya, sebelum filmnya dilanjut guys, biar gampang Mamang penyebutannya ya, setan lumpurnya kita singkat aja jadi Selum. Oke, lanjut. Riddick yang lemah terpaksa harus menetap sementara sampai kakinya sembuh. Kilas balik Riddick pun diperlihatkan saat masih menjadi Lord Marshal. Ia pun menjadi pimpinan dari Necromonger, namun banyak yang tidak suka kepemimpinannya ya guys. Jadi banyak yang mengirim pembunuh untuk menghabisi Riddick. Riddick yang mengetahui itu pun mencoba mencari planet lain. Fako, salah satu komandan Necromonger, berhasil menipu Riddick dengan berbohong mengetahui jalan ke planet Furia. Riddick pun berangkat diantar oleh Kron, namun bukannya ke planet Furia, namun malah membawanya ke planet asing Anta Berantah. Dan Kron beserta semua prajurit pun mencoba menghabisi Riddick di planet tersebut. Ketika akan dieksekusi, Riddick yang menyadari dirinya akan dihabisi pun mencoba melawan semua pasukan. Dan ketika semua pasukan meninggoy, tersisa hanya Kron sendirian. Riddick pun mencoba memancing Kron untuk menghabisinya. Kron yang mencoba menghabisi Riddick sendirian, namun karena takut ia pun meruntuhkan tebing dengan senjatanya yang membuat Riddick terjatuh dan terluka seperti di awal film. Kembali ke masa sekarang, saat Riddick mencoba mencari jalan untuk ke seberang tebing, ia pun menemukan beberapa anak anjing, namun hanya satu yang masih hidup. Lalu ia merawat anjing tersebut. Riddick pun mencoba mempelajari Selum. Lalu ia mencoba menangkap Selum kecil untuk diambil racunnya atau bisanya, dan mencobanya pada anak anjing yang dia pelihara untuk melihat reaksi dari bisa tersebut. Setelah dia tahu efek racun yang hanya melumpuhkan saja, ia pun mencoba pada dirinya dan menaikkan sedikit demi sedikit dosisnya agar tubuhnya terbiasa dengan racun tersebut. Setelah ia terbiasa dengan racun Selum, Riddick mencoba menghadapi Selum yang menghalangi jalannya keluar dari tempat tersebut. Ia pun berhasil menghabisi satu Selum yang dirasa sudah bisa keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba keluar satu Selum raksasa. Riddick pun membawa anjingnya dan berhasil melewati Selum raksasa. Lalu ia pun keluar dari tempat tersebut. Beberapa waktu pun berlalu dan terlihat si anjing pun sudah tumbuh besar. Ia pun menemukan shelter dan mengambil beberapa barang di sana. Lalu terlihat hujan dari kejauhan dan si anjing pun terlihat gelisah. Riddick kembali ke shelter dan memindai dirinya sendiri menyalakan suar darurat untuk memancing para pemburu hadiah ke planet itu. Tak lama para pemburu pun datang ke planet tersebut. Setibanya di shelter, para pemburu pun menyiapkan peralatannya untuk memburu Riddick. Mereka pun melepaskan satu buronan wanita, namun malah menghabisinya. Pemimpin dari kru bernama Santana. Ia pun mengoceh memperingatkan Riddick jika kedatangan mereka untuk memburunya. Tak lama satu pesawat lain pun muncul. Santana pun keberatan dengan keberadaan kru lain di shelter tersebut. Namun pemimpin dari kelompok baru itu pun yang bernama Jones meyakinkan bahwa ia tidak akan mengganggu pemburuan sampai Santana sendiri yang meminta bantuan kepadanya. Mereka pun mengambil baterai dari pesawat masing-masing untuk disimpan di lemari besi karena khawatir Riddick akan membegal pesawat mereka.
Di malam harinya terlihat Riddick yang memantau dari kejauhan, dan di sisi lain semua yang berada di shelter pun berjaga berpatroli di sekitar kawasan tersebut. Riddick yang dibantu oleh anjingnya berhasil mengambil alat sensor dari mereka dan mengacaukan alat tersebut. Saat Santana mencoba mengganti alat sensor dan menyuruh anak buahnya untuk menggantinya, orang tersebut pun malah terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Riddick. Lalu ia pun meninggoy. Menyadari jika Riddick sudah memulai penyerangannya, semua kru pun mulai bersiap dengan serangan Riddick dan satu kru bernama Falco berhasil Riddick culik lalu dihabisi. Keesokan harinya 3 kru pun tewas akibat serangan Riddick semalam. Akhirnya karena kehilangan 3 kru, Santana pun mencoba bernegosiasi meminta bantuan dari Jones. Setelah itu John mulai memberi komando pada anak buahnya untuk berjaga. Ia pun menemukan anjing Riddick, lalu memerintahkan Dal untuk menembakkan pelacak pada anjing Riddick untuk mengikutinya. Setelah pelacak berhasil ditembakkan, Jones pun mengikuti keberadaan anjing Riddick, lalu ia menemukan gua persembunyian lalu mulai menyisir gua tersebut. Setibanya di dalam, ia pun menemukan Falco yang sudah meninggoy di sana, dan ternyata itu adalah pengalihan saja karena Riddick sudah berada di shelter. Terlihat Riddick yang kini sudah berada di atas pesawat. Ia pun memperhatikan bagian dalam pesawat menggunakan cermin yang dia curi dari Dal dan melihat jika kurang 1 baterai di pesawat tersebut. Berpindah ke Jones yang kembali ke shelter, lalu ia menemukan jika Riddick sudah mengambil semua alat komunikasi luar angkasa mereka dan menuliskan Fair Trade di lemari besinya. Mereka pun khawatir jika baterai pesawat sudah Riddick ambil. Santana pun mencoba membuka lemari besinya untuk mengecek baterai kapal. Dan ternyata baterai tersebut masih aman tersimpan berada di dalam lemari tersebut. Saat Moss mencoba mengecek ke belakang lemari, ia pun disergap oleh Riddick yang berada di sana. Dan pada akhirnya Riddick pun berhasil mengambil kedua baterai pesawat dan menyembunyikannya di tempat lain. Terlihat hujan pun semakin mendekat, lalu Riddick menggunakan radio Falco mencoba berbicara dengan mereka untuk membuat kesepakatan. Riddick pun muncul memperlihatkan dirinya. Lalu John, Santana, dan Diaz menghampiri Riddick. Riddick pun membuat kesepakatan meminta 1 kapal dan dia akan memberikan baterai dari kapal Jones. Riddick memberikan waktu sampai hujan itu sampai ke shelter. Setelah membuat kesepakatan, Riddick pun berbalik untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Santana mengambil pistolnya mencoba menembak Riddick. Namun anjing Riddick datang menghentikan Santana dan menggigitnya. Riddick pun berbalik dan akan menghabisi Santana. Dal dari kejauhan menembakkan bius pada Riddick dan anjing Riddick pun harus meninggoy karena tembakan dari Santana. Diaz dan Santana yang akan menghabisi Riddick pun berhasil Jones lumpuhkan, dan Riddick yang sudah tidak berdaya pun dilumpuhkan oleh Jones. Pada saat Riddick sudah tersadar, ia pun terlihat sudah dirantai dan Jones mencoba untuk menginterogasi Riddick. Jones pun memberikan beberapa pertanyaan perihal anaknya yang meninggoy di film Pitch Black. Riddick yang enggan menjawab membuat Jones kesal. Lalu Jones pun membiarkan Santana untuk mengambil kepalanya. Saat Riddick akan dipenggal, hujan pun tiba dan alat radar pun mendeteksi banyak gerakan di luar shelter. Dan ternyata itu adalah Selum yang bermigrasi mengikuti hujan dan mencari mangsa. Beberapa anak buah Jones pun harus meninggoy karena serangan Selum. Merasa terdesak, Jones pun berniat melepaskan Riddick, namun baru saja Jones melepaskan kaki Riddick, Santana menodongkan pedangnya memaksa Jones mundur dan berniat menghabisi Riddick. Saat Riddick akan dipenggal, ia pun melawan dengan menendang Santana. Dan pedang Santana yang terlempar pun berhasil Riddick tendang hingga memenggal kepalanya sendiri. Santana pun berakhir meninggoy dan kepalanya masuk ke dalam kotak yang dia siapkan. Melihat kejadian itu, semua kru pun setuju dengan kesepakatan Riddick sebelumnya dan melepaskannya. Riddick, Jones, dan Diaz berangkat ke tempat baterai pesawat dikubur. Di perjalanan, Diaz dengan sengaja menyenggol motor Jones yang membuat motor tersebut rusak. Dan dengan terpaksa ia pun harus menumpang pada Riddick. Sesampainya di lokasi baterai,
Riddick pun mulai menggali dan Jones kembali menanyakan kematian anaknya pada Riddick. Riddick pun memberitahu John yang sebenarnya jika bukan dialah yang menghabisi anak Jones. Ia meninggoy karena membunuh dirinya sendiri dan ia adalah seorang pecandu morfin yang membuat pikirannya lemah. Saat baterai kedua akan diangkat, tiba-tiba Diaz menyerang Jones dan melumpuhkannya. Riddick yang melihat itu pun mencoba menghabisi Diaz. Ia pun mengambil pedangnya dan berhasil menghabisinya. Namun sayangnya sesaat sebelum Diaz meninggoy, ia pun menembakkan senjatanya dan membuat motor yang tersisa rusak dan tidak bisa digunakan. Perjalanan pun dilakukan dengan berjalan kaki. Di perjalanan mereka berdua pun dihadang banyak selum. Lalu Riddick pun terkena gigitan selum raksasa dan membuatnya lemah karena gigi selum yang tertancap di dadanya. Jones pun melemparkan granatnya, lalu ia mengambil baterai kapal yang ada pada Riddick dan meninggalkannya sendirian. Kini Riddick pun harus berjuang dengan luka parah di dadanya. Ia pun mengambil pecahan bom yang masih panas untuk menutupi lukanya. Sadar dirinya diintai oleh banyak selum, ia pun mencoba untuk pergi dari tempat tersebut dan memanjat tebing. Berpindah ke Jones yang kini berhasil kembali ke pesawat dan menyuruh Dahal untuk segera memasang baterai lalu lepas landas. Kembali ke Riddick, ia pun terkepung oleh banyak selum di tepian jurang. Ia pun dengan sekuat tenaga mencoba melawan selum-selum yang memangsanya saat di tepian jurang, dan dia pun kehilangan senjatanya. Ketika saat-saat terakhir Riddick diserang oleh selum, tiba-tiba Jones kembali dengan pesawatnya lalu menyelamatkan Riddick. Akhirnya Riddick pun selamat dan mengambil satu pesawat. Mereka pun berpisah dan Jones sudah menerima kematian anaknya. Riddick yang masih menyimpan dendam, ia pun kembali ke kerajaannya. Setibanya di sana, ia pun menginterogasi Kron yang dari awal film mencoba untuk membunuh Riddick. Ia pun menanyakan di mana Fako berada. Kron pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Lalu ia pun menghabisi Kron. Lalu Riddick bertanya pada selirnya, namun dijawab dengan jawaban ambigu karena Fako di antara hidup dan mati. Lalu film pun selesai. Oke ya guys, jadi itu adalah alur cerita dari film Riddick 2013. Buat kalian yang suka videonya boleh banget ya diklik like, share, dan subscribe. Dan jika kalian kurang puas dengan alur cerita yang Mamang buat, boleh banget kalian kasih sarannya di komentar agar Mamang bisa mengoreksi dan menjadi lebih good dalam membuat alur cerita film. Oke, segitu saja Mamang pamit undur diri. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.